Halo semua, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah saya singgung pada acara ngopi yang lalu, bahwa mulai saat ini tayangan ngopi yang saya pandu akan membahas tentang lika-liku kehidupan berkeluarga. Mulai dari awal orang menikah sampai kehidupan kakek nenek. Jadi bisa jadi ini menjadi sebuah serial yang agak panjang dan mudah-mudahan tidak membosankan, melainkan kita mendapatkan pengetahuan bagaimana memandang keluarga dalam sudut pandang Alkitab. Nah, saudara-saudara, untuk mengawali tema-tema berseri tentang kehidupan berkeluarga, saya ingin membahas tentang mengapa orang menikah. Nah, saudaraku, mengapa orang menikah? Pertanyaan ini selalu saya tanyakan kepada calon mempelai yang akan menikah di dalam percakapan pastoral pranikah. Dari sekian banyak yang telah saya layani, jawaban mereka, calon mempelai, selalu saja mengatakan, kami menikah karena cinta. Kami menikah karena saling mencintai. Kami menikah karena saling mengasihi. Mereka menjawab itu dengan tegas, dengan sangat lantang. Nah, apakah alasan itu keliru? Tidak, saudara-saudara. Karena apa? Karena setiap keputusan harus punya alasan yang jelas. Untuk melangkah kita pun harus punya alasan yang jelas. Untuk apa kita ke A, ke B, dan seterusnya dan sebagainya. Setiap kita mau mencapai sebuah tujuan tertentu harus ada alasannya. Alasan itulah yang semestinya menjadi cerminan bagaimana orang menjalaninya. Nah, sekarang kita berbicara tentang fakta dalam kehidupan berkeluarga. Nah, biasanya saudara-saudara, orang yang ingin menikah itu selalu merasa sudah mantap, merasa sudah siap di dalam segala hal, bukan sekedar fisik. Mungkin mereka berjanji dalam hal ekonomi akan membangun kehidupan ekonomi bersama dan seterusnya. Dan terutama saudara-saudara, orang menikah karena merasa saling mencintai satu sama lain, dan itu dianggap sebagai sebuah bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang cukup panjang sampai ya kehidupan kakek nenek sampai dipanggil Tuhan. Nah, kalau kita melihat pasangan yang memasuki ruang kebaktian, kita ikut merasakan kebahagiaan sekaligus rasa haru. Langkah mereka terlihat begitu mantap, seperti raja dan ratu. Mereka tak bisa terpisahkan lagi. Nah, namun apa yang terjadi setelah bertahun-tahun mereka menikah? Saudara-saudara, entah bagaimana sekarang ini, belakangan ini, mereka yang memutuskan untuk menikah, pada akhirnya kemudian mereka juga memutuskan untuk berpisah dengan alasan sudah tidak cinta lagi, atau alasan sudah bosan. Awalnya mereka mantap untuk menikah, tetapi juga mantap untuk berpisah. Padahal saat akan menikah, mereka sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang untuk merancang sebuah pernikahan yang indah dan berkesan. Tetapi itu menjadi sia-sia ketika mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, saudara-saudara, di sini kita menjadi bertanya-tanya, mengapa pernikahan yang benar-benar sakral di mata Tuhan, di mana Ia sendiri yang meneguhkan dan memberkati pernikahan pasangan itu, pada kenyataannya mereka dengan mudah memutuskan berpisah dengan alasan sudah tidak ada cinta lagi atau sudah bosan. Jadi mengapa orang memutuskan menikah bila mereka sendiri yang menggagalkan? Nah, di sini
orang harus memahami betul apa sebetulnya arti pernikahan itu. Ketika orang ingin menikah, orang harus memahami apa arti pernikahan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya pernikahan itu dimulai ketika Tuhan Allah mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu ayat yang dari Kejadian 2, ayatnya yang ke-18. Saya ulangi lagi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, firman ini saudara-saudara menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang berinisiatif untuk merancang dan membentuk wadah ilahi yang disebut sebagai keluarga. Nah, pertanyaannya kini, untuk apa Tuhan melakukan ini? Untuk apa Tuhan membentuk keluarga? Nah, kalau kita perhatikan pada ayat 24, Kejadian pasalnya yang kedua, di sana disebutkan, dan ini juga dikutip di Matius dan seterusnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Meninggalkan untuk bersatu menjadi satu daging. Ada kata menjadi satu daging. Nah, menjadi satu daging harus kita pahami begini, saudara-saudara. Yang pertama, pelaku utama yang menyatukan laki-laki dan perempuan itu bukanlah kehendak dan keinginan manusia, tetapi inisiatif Allah sendiri. Tuhanlah yang mempersatukan mereka dengan cinta kasih yang Tuhan anugerahkan di dalam hati mereka masing-masing, sehingga laki-laki dan perempuan itu sepakat untuk menikah. Jadi cinta kasih itu Tuhan anugerahkan sebagai modal utama untuk bersatu menjadi satu daging. Dan yang kedua, saudara-saudara, atas dasar inisiatif Allah itulah maka mereka yang sepakat ingin menikah semestinya memperjuangkan cinta kasih yang telah Tuhan anugerahkan itu secara terus-menerus. Bukan sekedar merasa cinta di awal. Memperjuangkan cinta kasih itu secara terus-menerus di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Memperjuangkan anugerah itu secara nyata. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang yang menikah bukan sekedar didasarkan pada emosi, pada sekedar keinginan untuk mempunyai pasangan. Nah, dalam bahasa Paulus, saudara-saudara, ia menjelaskan prinsip pernikahan itu seperti begini. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7. 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istrinya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saya ulangi lagi. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Jadi saudara-saudara, menurut Paulus ada satu hal penting yang harus dipahami dan dihayati orang ketika ingin menikah. Yaitu pernikahan itu adalah sebuah media, sebuah wadah untuk memberi, menyerahkan, atau menaklukkan diri kepada pasangan. Jadi bukan sekedar rasa cinta, tetapi pernikahan itu adalah sebuah media untuk memberi, untuk melakukan sesuatu
menyerahkan atau menaklukkan diri kepada pasangan. Itulah cara agar mereka bisa menjadi penolong yang sepadan. Dengan cara itulah mereka bisa mewujudkan untuk menjadi satu daging. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebelum mereka diteguhkan dan diberkati dalam kebaktian pernikahan, pasangan yang menikah harus menyatakan janji satu kepada yang lain, disaksikan oleh jemaat, dan terutama Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kebaktian itu menyaksikan. Apa janjinya? Janjinya sepakat atau berkomitmen masing-masing. Laki-laki dan perempuan sepakat atau berkomitmen untuk tetap mengasihi, untuk tetap melayani, untuk tetap mendampingi dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, dalam segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Artinya di dalam segala keadaan hidup. Itu komitmennya. Mewujudkan menjadi satu daging. Mewujudkan menjadi penolong. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kata penolong yang sepadan pada Kejadian 2 ayat 18 seperti yang saya baca tadi. Saya ulangi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong sepadan, penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini merupakan kata yang harus benar-benar dipahami bagi mereka yang ingin menikah. Juga bagi kita semua yang sudah menjalani pernikahan mungkin setahun, 2 tahun. Mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah lebih dari 30 tahun. Kata penolong yang sepadan itu diterjemahkan dari kata Ibrani Ezer Nekda. Ezer Nekda. Kata ini tidak hanya berbicara soal teman yang setara dan sederajat saja, tetapi juga berbicara tentang saling mengasihi, saling menghargai, saling melengkapi, saling mendukung, saling menopang, dan saling melayani satu dengan yang lain. Jadi bagi mereka yang ingin menikah, masing-masing pribadi sudah menyadari betul untuk siap menjaga dan mewujudkan komitmennya sebagai penolong bagi pasangannya kapanpun dan dalam kondisi apa. Dan itu tidak boleh berat sebelah, tidak boleh sepihak, tetapi harus dua belah pihak. Tidak boleh saling menuntut, tetapi tuntutlah diri sendiri untuk memberikan yang terbaik, mengasihi yang terbaik, melayani yang terbaik, dan lakukanlah segala sesuatu yang terbaik. Karena memang panggilan dalam kehidupan berumah tangga adalah seperti itu. Orang yang siap untuk menikah semestinya sudah siap untuk mengasihi, melayani, dan mau berkorban tanpa reserve. Bila itu selalu diperjuangkan, maka rumah tangga akan tetap terjaga. Dan bukan sekedar seakan-akan terlihat berjalan baik, bukan itu. Tetapi kebahagiaan bisa diraih. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, menutup acara ngopi ini kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ingin berdoa untuk keluarga yang saat ini mungkin sedang mengalami krisis karena pandemi corona yang menyebabkan kehidupan ekonomi terpuruk. Banyak di antara mereka yang masih terus bahu-membahu saling tolong-menolong untuk memperjuangkan kehidupan rumah tangga, bukan sekedar asal berjalan, tetapi bagaimana mereka mewujudkan menjadi penolong yang sepadan, mewujudkan menjadi satu daging. Dengan saling berkorban, dengan saling melayani, dengan saling mengasihi, apalagi ketika anak-anak sudah hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Kami yakin dan percaya Tuhan, keluarga yang bersatu padu, keluarga yang saling bekerja sama, pasangan yang saling bekerja sama, mereka akan bisa mengatasi segala problema kehidupan, persoalan yang muncul di dalam kehidupan berkeluarga,
dan pada akhirnya mereka akan menjadi pemenang. Anak-anak dapat melihat contoh yang baik dari kehidupan orang tua yang harmonis, yang bisa menjaga cinta kasih dalam keadaan apapun. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi mereka yang berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan juga telah menyediakan orang yang tepat, dan pada waktunya juga mereka bisa bersepakat untuk memohon berkat dari Tuhan di dalam pernikahan mereka, dan mereka tetap berkomitmen untuk menjaga kehidupan keluarganya dengan baik, dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kehendak Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara bahasan acara ngopi kali ini. Semoga berguna untuk kita semua. Sampai jumpa dan Tuhan selalu memberkati Anda.